Nah, saya ingin tahu nih Pak, bener nggak sih dulu Bapak sebagai supir angkot, kok sekarang jadi ketua DPRD Kabupaten Tangerang nih, highest position kan Pak? Cerita dong Pak. Iya. Aduh, itu benar Mas Aryo. Kita Oh bener ya? betul. Itu tahun 96. 96 sampai Power Breakfast. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kali ini kita dalam Power Breakfast di El Sinta. Bukan hanya di radio, tapi juga bisa disimak di YouTube El Sinta. Kalau di radio bisa didengarkan Power Breakfast di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, dan sebagainya, seluruh jaringan El Sinta. Pagi-pagi kita pengen ngobrol dengan seorang tokoh yang saya rasa kita patut banyak ngambil pelajaran dari beliau. Nah, saya undang pagi hari ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dengan Bapak Khalid Ismail. Assalamualaikum, apa kabar Pak Khalid? Waalaikumsalam Mas Aryo. Wah, sehat pagi-pagi nih Pak ya? Alhamdulillah, sehat toh. Sehat, kita ngopi dulu Pak. Sehat. Kalau pagi-pagi nggak ngopi tuh rasanya gimana gitu ya? Ya. Dan ngopi itu fisiknya kita minum. Ngobrol positif, inspiratif. Nah, itu dia. Itu dia Pak yang kita pengen korek nih dari Pak Khalid Ismail. Sebagai politician tapi ternyata value-nya luar biasa saya baca ya Pak ya. Kalau orang pada posisi tertentu pasti dilihatnya akhirnya ya Pak ya. Misalnya sekarang nih Pak Khalid nih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Highest di jabatan politik di Kabupaten Tangerang gitu Pak. Tapi setelah saya baca, saya telusuri ya. Dulu nih punten Pak, dulu sempat jadi supir angkot ya Pak ya. Iya. Artinya from zero to hero. Ada sesuatu di sana yang nilai-nilai yang pengen kita dapetin Pak di Power Breakfast pagi hari ini. Namanya juga Power Breakfast Pak. Jadi ada powernya nih breakfastnya nih kan ya. Nah saya ingin tahu nih Pak, bener nggak sih dulu Bapak sebagai supir angkot, kok sekarang jadi ketua DPRD Kabupaten Tangerang nih, highest position kan Pak? Cerita dong Pak. Iya. Aduh, itu benar Mas Aryo. Kita Oh benar ya? Betul. Itu tahun 96. 96 sampai 2000 ya, 99. Pokoknya 96 saya bawa angkot. Itu ingat betul itu di Tangerang. Namanya angkot R11. R11. Rute mana itu Pak? Itu rutenya Perumnas, Karawaci, Pasaranyar, Cikokol. Itu masih ingat Pak ya? Masih ingat itu. Itu rata-rata tarifnya berapa tuh Pak? Kalau dulu itu masih 1.500 gitu. Iya. Pasti gondok Pak ya kalau ada yang nggak bayar ya? Dan itu hal biasa, kadang-kadang ada biasa itu ya, namanya juga kan ada orang nggak bayar berarti dia nggak punya uang kan gitu. Sudah biasa begitu ya. Iya. Jadi dari dulu udah ngelihat aktiviti masyarakat kota Tangerang ya Pak ya. Sehingga ketika berjalan sebagai politician akhirnya menjadi ketua DPRD Kabupaten Tangerang ini sudah tahu karakter mereka itu ya Pak ya. Ya, setidak-tidaknya kita dikasih pelajaran lewat situ lah, gitu kan. Karena prinsip hidup itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu, ilmu itu bisa juga dari pengalaman orang, kejadian orang, kemudian sesuatu yang menimpa teman ataupun kita itu menjadikan ilmu dan pengalaman. Berarti kalau ketika jadi supir angkot tuh tiap hari ketemu orang kan Pak ya? Oh iya. Dan banyak orang-orang dan berbagai karakter. Artinya diserap itu semua. Oh iya. Apa Pak yang paling bisa diserap ya dari masyarakat itu ketika Bapak menjadi supir angkot waktu itu? Ya, pertama kita ini bisa belajar bahwa kita ini hidup seperti roda, seperti setir. Terlebih kadang di atas, kadang di bawah itu kan. Itu. Jadi itu tadi perputaran sirkulasi kehidupan tuh begitu. Iya. Jadi makanya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang kita ada, kadang-kadang kita nggak ada. Itulah kehidupan.
Jadi jangan pernah menyesali ketika kita sedang posisi nggak ada. Nah, kadang-kadang kita happy pada posisi ada. Nah, ini yang agak sulit kan gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika kita ada kita happy, ketika kita nggak ada kita nggak happy. Nah, ini Harusnya happy terus, hmm. happy terus lah. Karena ya tadi itu perputaran kadang di atas, kadang di bawah. Karena menyadari bahwa kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di bawah kita nyadari bahwa nanti kita akan di atas, gitu ya. Betul, itulah sejatinya kehidupan. Iya. Itu ya Pak ya. Jadi, Iya. Dan kalau lihat karakter orang-orang itu, masyarakat itu apa Pak yang bisa ambil maknanya ya? Iya, kan kadang ngeliat karakter orang itu ada yang memang orang yang lebih mengedepankan kepada physically, ada orang yang lebih mengedepankan holistik kepada, gitu ya. Holistik gitu kan. Ya, karena tadi tuh ternyata ada juga kok. Mamanya satu contoh, ada penumpang, dia keren, dia ini. Tapi ternyata dia buat bayar juga malas. Ada juga orang yang kelihatan bajunya compang samping dan lain sebagainya. Oh, dia bayar. Disiplin bayar. Disiplin. Bahkan dia nyaris lebih menghargai. Nah, itulah. Makanya tidak semua yang kita lihat itu tadi sesuai dengan ininya. Enggak. Wah. Berarti itu bisa berlaku di berbagai level kehidupan ya, Pak ya. Di berbagai kehidupan, dan itu nanti akan terakumulasi dalam politik. Iya. Tertarik politik waktu itu dari supir angkot. Gimana stepnya Pak itu? Kalau memang sejak 96 sampai 2000 itu saya hanya satu pemikiran saya. Saya harus bisa menyelesaikan studi saya, S1 saya. Apapun itu harus saya lakukan. Dan ya bukan hanya saya narik angkot, Mas Aryo. Termasuk saya pernah jadi cleaning service itu di Rumah Sakit Harapan Kita, itu sebagai upaya. Yang penting saya bisa bertahan. Oh, jadi pernah juga Pak? Jadi pernah. Cleaning service di rumah sakit itu pernah, ya? Di Darmais tuh. Darmais ya. Darmais. Dan itu waktu era Pak Khalid kuliah? Iya. Sambil kuliah sambil kerja? Iya. Sambil kuliah sambil kerja, dan itu. Jadi dalam proses itulah gitu. Ternyata kalau kita mau melakukan, pingin menjadi sesuatu, karena kita ini bukan pewaris ya. Artinya orang tua kita ini bukan orang yang kaya. Orang tua kita ini bukan pejabat. Yang mungkin pingin sesuatu itu tinggal nunjuk, sudah ada. Karena kita ini adalah perintis. Karena pingin menyelesaikan S1 dalam keterbatasan itulah. Sehingga saya harus merintis dengan apapun, berbagai cara ya. Yang penting halal Pak. Yang penting halal. Berangkot, cleaning service, mungkin banyak lagi Pak ya kali ya. Oh iya, sampai suatu saat saya nggak pernah ini. Saya hanya ingin bertahan. Itu dulu itu kalau ada orang pesta, itu kan masih ini kan. Itu sampai saya harus mencari orang yang pesta, minta untuk mencuci piring. Saya lakukan itu demi untuk bertahan. Tukang cuci piring. Ya. Wis, jadi berbagai level, berbagai keadaan dilewati Pak ya. Yang penting waktu itu seperti Pak Khalid bilang harus lulus S1. Ya. Apa pentingnya Pak S1 itu? Sebenarnya mah dalam itu karena saya yakin ilmu itu ada manfaat. Dan siapapun yang punya ilmu pasti derajatnya akan naik. Iya, sesuai dengan hadis itu Pak ya. Itu. Nah, saya jadi agak terpukau nih Pak ya. Mungkin juga pendengar juga mendengarkannya juga wah juga nih gitu. Jadi artinya level kehidupan ya, strata, lantas penghidupan, penghasilan sebagainya itu ternyata diraih bukan dengan enak-enak begitu ya. Betul. Istilahnya tadi apa Pak? Perintis ya, bukan pewaris ya. Bukan pewaris. Wow. Lalu gimana itu? Akhirnya masih ada stages lain nggak Mas sebelum terjun ke politik itu? Iya, kemudian memang saat itu saya selesai S1 itu 2000 ya. Selesai, kemudian
biasa, namanya orang tua ini kan di kampung. Ya. Harapannya begitu melihat anaknya sudah selesai ini, ya nggak tahu juga. Kan kalau orang tua saya itu taunya saya supir angkot, Mas. Jadi begitu saya undang ke Jakarta bahwa saya sedang wisuda, di situ. Oh, baru kaget. Berarti ketika bayar kuliah, bayar semesteran itu dari uang sendiri? Alhamdulillah. Pak Khalid ya? Alhamdulillah. Dan ketika wisuda baru orang tua dipanggil untuk hadir di wisuda? Untuk hadir di wisuda. Gimana rasanya waktu itu orang tua Pak Khalid? Ya campur ya. Iya. Campur. Cuman saya bilang, sikapi sesuatu dengan biasa saja. Karena dengan kita mensikapi sesuatu biasa, apapun itu yang kita dapatkan, kita mensikapinya biasa aja. Kadang-kadang kita memahami itu. Jadi suatu saat teman saya punya rezeki, antara 10.000 dengan 100 juta, 100.000 dengan 100 juta itu beda. Tapi ketika dia mensikapinya luar biasa, maka dari sisi penggunaannya pun akan luar biasa. Maka antara yang 100.000 dia menggunakannya biasa dengan dua orang yang 100 juta, nah ini yang akan merubah pola pikir. Ini yang makanya ya. Ini mesti kita ini. Jadi saya bilang ya sudahlah, biasa saja. Apa sih yang penting kan kita mau punya uang banyak, jabatan tinggi, kalau kita mensikapinya luar biasa, di luar ini kita, ya ini yang akhirnya kemudian kita merasa bahwa ini adalah satu-satunya, sehingga suatu saat itu kita akan ditinggalkan sama yang satu-satunya, nanti kita sakit. Oh gitu. Jadi ketika penyikapannya itu biasa saja, seperti tadi setir ya, kadang di atas kadang di bawah. Betul. Jadi kita paham penggunaannya itu ya jangan ya biasa aja. Biasa gitu ya. Aja. Kalau kita tahu ini sesuatu yang luar biasa, akhirnya nanti kita berlebihan begitu. Betul. Catet nih, ini bagus banget nih. Baik Pak, kita jeda dulu Pak Khalid ya untuk menyimak yang berikut ini, dan pendengar juga netizen, kita jeda untuk menyimak yang berikut ini. Tetap terus dalam Power Breakfast bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Bapak Khalid Ismail. Power Breakfast. Baik pendengar dan netizen, kita masih dalam Power Breakfast bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Bapak Khalid Ismail, yang dulunya ternyata supir angkot, cleaning service, pencuci piring juga ya, dan sekarang as a politician menjadi ada di tempat yang tertinggi ya di Kabupaten Tangerang sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Pak Khalid, setelah cerita itu Pak, saya ingin tahu juga nih karir politik Pak. Ada relate-nya nggak Pak antara apa yang tadi Bapak ceritakan jadi supir angkot, terus juga jadi cleaning service, mencuci piring, sambil kuliah pula begitu ya. Sekarang ini masuk ke dunia politik gitu. Apa rasanya Pak? Apakah ini dua hal yang berbeda atau sama saja Pak? Sama saja. Karena memang saya jadi tukang cuci piring, kemudian sekarang ada di politik. Ilmu tukang cuci piring itu kita pakai dalam politik. Contohnya. Lah ya, saya sampai saat sekarang Mas Aryo, saya habis makan pasti saya cuci sendiri. Sampai saat sekarang. Sampai sekarang? Ya. Saya cuci piring Speechless sendiri. Iya, karena memang tadi. Karena tahu ya bagaimana jadi seorang pencuci piring itu perlu dihargai dan sebagainya. Nah, artinya sesuatu yang kita lakukan kadang-kadang karena kita manusia yang tempatnya salah, dan kadang kita juga melakukan sesuatu yang menurut anggapan kita itu benar, tapi belum tentu menurut pandangan Tuhan, menurut pandangan manusia yang lain itu salah, benar. Jadi disitulah maka segera kita harus lakukan cucian, dan kita introspeksi, kita cuci itu. Nah ini filosofinya seperti itu. Jadi ya itu tadi. Jadi sebenarnya masuk politik pun ya sama sebenarnya kan, bahwa politik itu adalah bagaimana kita ilmu bergaul, di mana yang tidak suka menjadi suka, bagaimana lawan jadi kawan, kawan jadi saudara kan gitu. Nah itulah, jadi saya lebih memaknai ke arah situ. Jadi saya gunakan itu
Bagaimana? Karena apapun itu, bahwa namanya politik kan banyak. Gabungan dari sesuatu baik maupun buruk yang banyak itu yang kita gabungkan menjadi satu. Iya. Kemudian bagaimana kita mensiasati itu. Nah, kalau sudah itu, maka lari bagaimana kita bisa melakukan manajemen pemikiran, manajemen hati gitu kan. Oke, dikelola ya Pak ya. Dikelola. Itu. Kan sekarang nih banyak, saya nggak bisa berkata banyak ya, ada yang mengatakan bahwa dunia politik itu kotor, ya kan? Nah, kalau lihat dari record Pak Khalid Ismail dari awalnya sebagai seorang yang perintis ya, itu kan nilai-nilainya luar biasa ya. Jadi supir angkot karena ingin jadi kebaikan, cuci piring karena ingin menyelesaikan kuliah, itu kan nilai yang luar biasa Pak. Tapi ketika ada yang bilang bahwa politik adalah kotor, it's dirty gitu, Pak Khalid bisa jelasin itu nggak? Ya, jadi ya itu tadi tergantung persepsi kita. Ya. Kemudian yang kedua tergantung pelaku politik ya. Kalau saya lebih melihat kepada menikmati ya, menikmati bahwa politik adalah ilmu bergaul. Nah, bergaul dia manapun tergantung diri kita. Maka negara sudah membatasi, sudah memberikan arahan, yaitu kita punya ideologi dalam berbangsa, namanya ideologi Pancasila. Di mana dalam Pancasila itu jelas, secara tegas jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa itulah yang kemudian ditanamkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya sebatas di mulut tapi di sini. Tapi tidak pernah melihat agama apa. Ya. Tapi selama dia menjalankan perintah agama dan melakukan perintah agama, insya Allah. Ya. Sehingga partai manapun, politik manapun, ketika dia sudah berideologikan Pancasila, insya Allah nanti di situ. Bukan hanya sebatas slogan, bukan hanya sebatas ucapan, tapi harus secara menyeluruh. Sudah Bisil menyatu ya. mikafah kalau kata. Wah, bisil mikafah, tapi kebutuhan seton gitu ya. Wah, jadi kalau dibilang artinya politik is positif begitu tadi Pak Khalid bilang. Sebenarnya apa yang mau dicapai sih Pak dari politik itu kalau perspektif Pak Khalid sendiri? Ya, kan politik itu ilmu bergaul. Ketika ilmu bergaul berarti ilmu berteman. Bagaimana ilmu berteman? Ketika kita melihat teman, ketika kita melihat ini bahagia, ya kita sudah puas. Maksud saya apa yang mau dilakukan Pak? Apa yang mau dirubah dari politik? Ya, hasilnya kan, ujungnya nanti Pak. Nanti ujungnya adalah bagaimana kan asiasa, bagaimana kita bersiasat. Untuk mengambil kekuasaan itu, tapi digunakan seluas-luasnya kekuasaan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat. Itu. Jadi mengcapture dulu di tingkat masyarakat. Betul. Seperti apa gitu, dan didorong untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kurang, dan Bapak as a politician memperbaiki itu ya. Betul. Itu. Apa Pak yang kurang dari masyarakat secara global lah ya, kira-kira yang perlu diperbaiki lah? Ya, ini kita yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita bisa menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas yang seperti apa? Pemilih yang cerdas itu kalau secara religi dia akan lebih mengedepankan bagaimana ketika Allah turunkan wahyu yang pertama Iqra adalah baca. Ya. Baca itu secara harfiah mungkin A, B, C, alif, ba. Nah, tapi kan secara syar'inya kan bagaimana kita bisa membaca situasi, bagaimana kita bisa membaca karakter, bagaimana kita bisa membaca medan dan lain sebagainya, membaca keinginan masyarakat. Kita perlu talenta itu, gitu kan, sehingga ketika kita memutuskan untuk memilih itu masyarakat, udah dengan ilmu gitu loh. Iya. Ini bukan karena kita mau ada capres mencapresan Pak ya? Enggak ya? Kita ini saya secara global ya? Secara global karena memang
hasil bagaimana ketika saya terjun di politik, saya bersosialisasi dengan masyarakat, dan hampir rata-rata sekarang kita belum berhasil mendidik itu. Bagaimana kita mendidik masyarakat untuk memilih yang cerdas, untuk memilih menggunakan ilmu, itu kan. Jadi literasinya, betul. Benchmarknya, semuanya harus ini ya, berdasarkan itu. Betul, begitu ya. harus berdasarkan. Bukan cap cip cup ya. Betul. Karena kalau cap cip cup ini ngerinya memang benar sih Pak. Iya. Jadi ketika kita salah memilih gitu ya, ya kan dampaknya 5 tahun ke depan ya. Waduh. Nothing gitu ya. Nah, makanya nanti penyesalan sering Mas Adi. Jadi sekarang itu banyak ya konstituen saya yang datang, bahkan konstituen yang dulu mungkin berlawanan datang. Ya, saya pingin tuh ya sudah, ini satu kesalahan yang jangan terulang kembali. Bahwa you memilih berdasarkan apa? Wah Pak, saya dulu nggak enak Pak. Wah dulu saya dikasih ini. Wah dulu. Nah karena tadi apalagi sekarang lebih banyak orang dengan digital ini yang luar biasa kan. Pasang di medsos, framing gitu kan. Ini kan luar biasa. Orang begitu melihat, wah cantik, wah cakep, ya itu tadi. Tapi lebih dalam lagi. Maka kalau saya selalu bilang tasabuh lah. Tasabuh, ya. Pak, tapi orang-orang kayak gitu itu dari pengalaman Pak Khalid Ismail di lapangan ya Pak ya, yang sering ketemu masyarakat gitu, itu bisa diliterasi nggak sih Pak? Bisa diedukasi nggak sih? Ya bisa. Bisa Pak? Bisa. Kadang-kadang kan orang itu kan nggak penting, yang penting ini, pokoknya begini, kayak gitu ya Pak ya? Iya. Kan itu kan fakta yang di lapangan. Betul. Ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Saya ini adalah yang ketiga. Kemarin 2019 itu yang ketiga. Yang pertama 2009. Itu bagaimana saya berupaya, berusaha tadi. Bagaimana meyakinkan kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, tapi kita mau ikut dalam kontestasi politik. Orientasi apa? Orientasi memberikan edukasi. Itu yang pertama. Nah, sehingga inilah saya memberanikan diri untuk tadi. Sejauh mana mereka tahu, kenal tentang personal, tentang partai gitu kan. Iya. Kita sudah. Berarti ini 3 periode Pak ya? Untuk 3 kali. Tiga kali ikut kontestasi, baru tahun 2019 bisa masuk. Oh, berarti perjuangannya luar biasa ya Pak ya? Iya, perjuangannya. Dan di situ nilai-nilai itu yang didapat Pak Khalid. Ya, alhamdulillah itu justru kita bisa dapat ilmu dari situ. Iya. Nah, yang menarik dari Pak Khalid ini, ya, pendengar dan juga netizen, ketika masuk ke kontestasi politik di Kabupaten Tangerang ini, langsung jadi ketua DPRD kan? Tanpa jadi anggota dulu begitu. Iya betul. Bisa cerita juga ke kita Pak, itu nilainya bagaimana, apa yang bisa disikapi itu kayak gitu? Ya itu tadi Mas. Jadi saya selalu bilang kalau kita normal-normal aja. Boleh kita punya harapan dan keinginan. Kan kalau bahasa ininya ada syarat, syariat, hakikat. Betul. Syaratnya kita harus berusaha, syariatnya harus kita berdoa. Minta sama Allah, minta sama Tuhan gitu kan. Ya setelah kita berusaha dan sudah berdoa, ya sudah kita serahkan. Karena kita tidak boleh kita menentang hakikat kan gitu. Tawakal ilallah ya. Nah, kita itu serahkan kepada Allah semua begitu. Satu. Nah, terus yang kedua, insya Allah dalam urusan ini saya nggak pernah minta-minta. Maksudnya? Nggak pernah minta langsung ke umpamanya ketua umum. Mungkin saya kenal dengan ketua umum, tapi ketua umum mungkin nggak kenal sama saya. Oke. Gitu. Jadi baik KPI kata orang sekarang ya. Ya, saya kenal dengan Pak Sekjen, kenal, tapi beliau nggak kenal mungkin sama saya. Gitu. Karena ya tadi hari ini saya ditugasin, besok belum tentu. Itu dia yang mau saya tanyain. Karena sekarang ini kan banyak yang kritis ya, mengkritisi petugas partai begitu ya. Artinya sebenarnya ketika kita melayani masyarakat, kita bukan sebagai pejabat publik gitu, tapi petugas partai. Nah, perspektif
dualisme perspektif kayak gini gimana Pak Khalid? Bisa Ya. menyikapinya apakah positif atau negatif? Ya, kalau saya positif. Sekarang kalau kita, jadi gini Mas Arief, Gimana? peserta pemilu adalah partai. Ya. Jadi partai adalah partai adalah organisasi yang merekrut saya untuk ikut dalam kontestasi politik. Tanpa partai nggak ada itu. Nggak mungkin saya jadi ketua dewan. Ya. Nggak mungkin kita bisa ada sosok kepala daerah Ya. tanpa ada penugasan dari partai. Nah, kemudian syarat dan sah ketentuan dalam mendirikan organisasi kelompok maupun partai di situ sudah jelas kok. Ada satu syarat paling utama adalah harus berideologikan Pancasila, berasaskan Pancasila. Kalau tidak berasaskan Pancasila, nggak mungkin, akan ditolak. Ya. Negara akan ngusir kan gitu. Iya, betul. Nah, ketika kita sudah berasaskan Pancasila, berideologi Pancasila, apa salahnya dengan Pancasila ketika Pancasila itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun mereka harus punya nilai ketuhanan, kan gitu. Nah, kalau sudah punya nilai ketuhanan, maka dia akan melakukan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang jadi pertanyaan saya, ketika orang membuli orang, apakah itu berkemanusiaan yang adil dan beradab? Diragukan. Karena apa? Karena tadi secara verbal dia melakukan tadi. Aduh, kadang-kadang kan begitu. Iya, iya. Ya, kalau fisik sudah terlukai mungkin bisa ke dokter. Iya. Tapi kalau hati, Dalam bener itu. luar biasa. Nah, disinilah. Maka jangan setengah-setengah kita memahami tentang ideologi Pancasila. Nah, kalau cuma memahami, laksanakan. Ya. Laksanakan. Karena nanti kalau sudah mantap ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan, kita pernah melihat negara tidak nanya kamu agamanya apa, nggak pernah nanya. Yang jelas kamu beragama apa enggak. Ketika kamu beragama, jalankan agama kamu sesuai dengan keyakinan, kan gitu. Ya, betul. Ya. Sehingga tadi, nah, maka akan tercermin dia pasti akan melakukan sila yang kedua. Dia akan menjaga betul nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya secara fisik, tapi dia akan menjaga secara verbal. Karena itu tadi. Maka kalau saya lihat di media sosial, orang, manusia, masyarakat gampang mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang dia tidak sadari itu menyakitkan hati. Betul. Terdengar, tergores, gitu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Itu. Nah, itu tadi. Nanti setelah tadi pasti ketika ini sudah pasti akan mencerminkan kepada yang itu, persatuan dan kesatuan. Karena apapun itu kita sadar betul bahwa Indonesia itu berdiri di atas berbagai macam suku, berdiri berbagai macam atas bahasa. Yang itu kemudian tadi, maka lalu nanti di ujungnya tadi, di ujungnya, oh kita wajar ketika kita berkomunikasi, berkumpul, berserikat, oh ada masalah, persoalan, maka tadi ada musyarakah, permusyawaratan yang adil dan benar. Nah itu tadi permusyawaratan tadi, ayo kita duduk bareng musyawarah. Apa yang menjadi persoalan bangsa? Apa yang menjadi persoalan daerah? Apa yang menjadi persoalan masyarakat? Ayo kita duduk bareng. Dengan basis sila keempat itu ya. Dengan basis sila keempat. Nah itu semua nanti outputnya adalah keadilan. Ini ingat saya waktu kuliah nih Pak, ada ilmu kewiraan Jadi saya ingat sekali tuh kita bicara mengenai Pancasila dan juga P4 waktu zaman saya Pak. Nah, ketika menjadi pejabat publik juga petugas partai dan ketika berbasiskan yang 5 sila itu artinya menyatu semua Pak. Menyatu. Dan tidak ada skat-skat bahwa artinya semuanya visionnya adalah untuk kepentingan masyarakat ya gitu ya. Dan ketika saya melakukan kesalahan dan anggap merugikan kepentingan masyarakat, maka partai atas surat tugas itu bisa melakukan tindakan-tindakan, memecat, memberhentikan. Nah kalau dia tidak mau dilakukan, dikatain petugas partai. Ketika dia tidak melakukan kesalahan, ketika dia melakukan siapa yang kontrol gitu? Siapa yang kontrol?
Jadi artinya sebenarnya selaras Pak ya? Selaras, dan saya sepakat itu. Sepakat itu gitu. Luar biasa. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, artinya ketika kita menjadi pejabat publik itu perlu juga ada yang mengontrol itu Pak ya. Kalau enggak, ketika kita ada di atas kita nggak tahu bahwa kita nanti juga ada di bawah kan Pak. Betul itu. Luar biasa. Oke, kita jeda dulu Pak ya. Makin lama makin asik nih pagi-pagi nih. Saya bacain juga ada beberapa pertanyaan dari pendengar dan pendengar dan netizen. Kita jeda dulu ya untuk menyimak yang berikut ini. Tetap terus dalam Power Breakfast di Alsinta bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Bapak Khalid Ismail. Jangan kemana-mana. Power Breakfast. Baik mendengar, kita masih dalam Power Breakfast di Alsinta bersama Bapak Khalid Ismail, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, yang merupakan politician senior nih saya bilang nih. Karena kenapa? Beliau ini perintis ya. Karena dari awalnya dari supir angkot, terus juga cleaning service, pencuci piring, terus sambil kuliah selesai, terus masuk ke karir politik. Sekarang ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Pak Khalid, ini banyak sekali pertanyaan ya Pak ya, yang masuk ke redaksi Alsinta. Minta insight perspektif dari Pak Khalid nih. Salah satunya Pak Adi di Palembang. Nggak apa-apa kan Pak ya, bukan konstituen dari Bapak nih. Pak Adi di Palembang, Pak, sekarang ini pejabat ini ketika enak langsung aja mikirnya balik modal untuk korupsi Pak. Nah, saya ingin tahu perspektif dari Pak Khalid mengenai pejabat dan korupsi. Apakah begini terus Pak? Gimana tuh? Ini lagi ini ya, sekarang begitu kan ya, lagi berkuasa mumpung gitu kan, karena memang biaya politik tinggi gitu. Ya, tergantung orientasi kita sih Pak. Jadi kita ini kalau pengen kaya ya usaha, jangan jadi pejabat. Kalau pengen pejabat, mau jadi pejabat ya berarti siap mental luar dalam. Artinya ya tadi, jadi ya kalau saya secara pribadi mensikapi ini biasa. Jadi jangan kaget. Artinya bahwa dalam satu jabatan tertentu, kalau orientasi kita adalah mencari kekayaan, maka ujungnya adalah korupsi. Tapi kalau kita ada dalam satu jabatan itu, yang kita ambil adalah bagaimana kita menjalankan tugas untuk kemaslahatan, insya Allah. Saya justru tadi ingat kutipan dari Pak Khalid yang di awal Pak, ketika orang jadi pejabat itu harusnya di-treatnya biasa aja. Ketika dia luar biasa korupsi dia jadinya. Iya betul. Itu ya Pak? Iya. Bener kan ya saya betul. Pak? Wah, nanti udah jadi mahasiswanya Pak Khalid nih saya. Ini juga ada pertanyaan Pak dari Ibu Irna di Bandung. Ibu Irna, selamat pagi Bu Irna. Pak Khalid mau tanya nih mengenai masalah yang biasa saja tadi. Berarti ini nyambung nih ya apa yang tadi saya bilang. Pak, tapi faktanya ketika kita berada di satu posisi begitu Pak, itu godaannya luar biasa Pak. Kita seperti terhipnotis dengan apa yang kita miliki ketika menjadi pejabat. Rasanya nih Bu Irna juga pejabat juga kali Pak ya. Gimana Pak, kasih tips kita dong supaya kita kuat nih. Perspektifnya adalah untuk melayani masyarakat. Mohon pencerahan. Di Bandung Bu Irna. Budaya. Ya, jadi ya tadi kita ya biasa saja sih kalau kita ini. Kita biasanya makan sehari 3 kali. Ya udah kita makan 3 kali. Kita mau 4 kali namanya nambah. Oke, masih wajar. Tapi kalau sudah 5 kali lebih, 3 kali berarti kita numpukin. Kalau namanya numpukin berarti itu serakah. Nah kalau sudah serakah maka kita nanti akan melakukan segala cara untuk menumpuk sesuatu yang bukan hak kita. Maka batasi dengan tadi. Maka kalau saya lihat sih, jadi tadi bergantung kepada orientasi kita sendiri. Orientasi. Kalau orientasi kita ini pengen kelihatan orang kita menjadi pejabat kaya, kemudian menjadi kelihatan orang sukses. Nah, kita akan melakukan segala cara untuk kelihatan bahwa kita adalah orang sukses. Dan ada satu lagi yang menarik, Mas. Gimana? Jadi kadang-kadang kita ini
saya posisi ketua dewan. Ini kalau di mana-mana pengen dihormati. Ya benar itu Pak. Itu kan. Maka orang yang edik pejabat sebagai pejabat kan karena itu Pak ya. Iya. Ketika dihormati di banyak privilege gitu kan, senang benar gitu ya. Itu kerasa ya Pak ya? Oh ya kerasa, tapi ya karena kita biasa saja. Ya orang kita dulu berangkat dari sesuatu yang biasa. Iya. Masa kita harus begitu jadi ketua dan kita harus minta yang luar biasa. Ya artinya bergantung kepada kita. Kadang-kadang kan tadi, maka ada prinsip bagaimana ketika Mas Aryo dulu itu kalau waktu SD, yuk anak-anak kita sebelum belajar kita berdoa. Iya. Kan di situ secara bahasa Indonesia, lapangkan hatiku, mudahkan segala urusanku kan gitu. Nah di situ tadi maka jadi pejabat mesti harus lapang. Lapang dikritik juga. Lapang dikritik gitu kan. Kemudian lapang dikoreksi. Nah ketika ada orang yang tidak hormat sama kita ya karena mungkin dia nggak tahu, biasa saja. Jadi jangan kita dibutakan dengan harta, jangan kita dibutakan dengan tahta. Jadi, gitu. Itu Bu Irna. Tips and triknya itu. Ini dari Pak Farid di Tangerang. Pak mau maju ke yang ke jajaran eksekutif nggak Pak? Nakal pertanyaan ini Pak Farid nih. Ya. Jadi saya selalu berjalan dengan hal-hal yang normatif aja. Normatif ya. Normatif saja. Jadi karena dalam prinsip kalau ingat apa yang pernah disampaikan sama Bung Karno itu, bunga mawar tidak akan mempropagandakan kewangiannya. Jadi bunga mawar itu dia tidak akan pernah teriak, nih saya wangi, itu tidak. Karena kewangiannya itu orang yang lewat dan mencium ini wangi bunga mawar. Dalam ini Pak. Ya, kebaikan itu tidak perlu kita sampaikan kepada orang. Karena kebaikan itu yang merasakan adalah orang, sehingga orang itulah yang menceritakan bahwa Anda baik, Anda bisa, Anda luar biasa. Very humble berarti. Itu di nilai-nilai itu yang diterapkan oleh Pak Khalid ya. Betul. Jadi ya sudahlah, karena memang kan kita ada rekam digital, rekam jejak. Semua orang pasti punya. Dan kalau kita sayang terhadap anak dan keturunan kita, maka tercatat dalam sejarah yang baik. Biar nanti anak dan keturunan kita, pengikut-pengikut kita ikut mempertahankan kebaikan itu. Tapi kalau kita sudah menorehkan sejarah yang buruk, maaf, anak, teman, cucu kita pasti akan berusaha sekeras mungkin menghabiskan waktu untuk memperbaiki sejarah itu. Itu. Gitu ya. Wah, asik juga. Oke, ini Pak ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry di Bandung. Pak Ferry bertanya mengenai Bapak sebagai ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang bekerjanya mengawasi kerja eksekutif. Kira-kira bagaimana bisa merubah mindset eksekutif karena DPRD menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga dia paling tahu kebutuhan masyarakat dan eksekutif melakukan kerjanya. Nah, bagaimana cara mengontrol yang efektif Pak untuk eksekutif? Gimana biasanya Bapak bekerja untuk mengontrol eksekutif Pak? Kan memang balik kepada tupoksi kita ya. Tugas pokok fungsi dewan kan itu adalah fungsi pengawasannya. Ada instrumen-instrumen yang kita pakai. Nah, instrumen yang kita pakai pengawasan itu ada regulasi, ada aturan. Nah, kalau regulasi dan aturan itu sudah menjadi perangkat, kalau software hardware-nya kan gitu ya. Betul. Nah, perangkat-perangkat itu kita gunakan. Nah, terus yang kedua, saya yakin eksekutif juga punya tadi step-step dalam melakukan pengawasannya ya kan. Kan ada instrumen juga, instrumen kelembagaan yang mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang kemudian saya selalu bilang bahwa ada dua, mau apapun itu kita bentuk aturan, mentalitas kita bisa aja nyolong-nyolong mau begini begitu masih bisa. Maka karakter ini yang tadi satu. Yang kedua,
kita ini orang dewasa yang selalu menggunakan instrumen yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Alat perangkat apa itu? Akal sehat. Itu kan akal sehat. Kadang-kadang kan kalau sudah meletakkan posisi kita ini, saya sampaikan bahwa kita ini meletakkan posisi kita sebagai manusia, sebagai hamba apa sebagai budak. Oke. Kalau sebagai budak, maka dia bergantung siapa yang ngawasi dan ada aturan apa. Iya. Maka dia baru. Ketika nggak ada ngawasi, ya sudah. Saya sering lihat itu kalau di lampu merah, begitu lampu merah berhenti, ada polisi. Tapi nggak ada polisi, jalan terus. Jalan. Kenapa? Oh ya. Nah itu udah mental budak gitu. Iya, iya. Nah sama dengan kita. Tapi kalau kita sudah mental hamba, maka dia lebih menggunakan. Ada yang ngawasin, gak ada yang ngawasin, tetap dia stick pada aturan. Stick pada aturan. Jadi ini yang kemudian menjadi ini. Nah, sekarang tinggal banyak ASN yang jadi budak. Iya. Bukan menjadi hamba. Maka dia akan takut tunduk ketika ada yang mengawasi. Yang mengawasi, ada polisi. Iya. Kalau udah dipanggil sama KPK, sudah dipanggil sama kejaksaan, dia tidak tadi. Nah, makanya balik lagi. Jadi sebenarnya kita ini lebih menggunakan kepada instrumen anugerah Tuhan yang menjadi instrumen kita untuk tadi. Ya. Nah, balik lagi. Terus gimana cara pengawasannya? Balik lagi. Kamu budak atau hamba? Okay. Kalau budak berarti saya harus tongkrongin. Oh, saya hamba Pak. Oke, kalau hamba berarti Anda menggunakannya itu rasionalitas. Nah, kalau sudah rasionalitas, oke. Nah, kadang kan begitu Pak. Rata-rata Mas Aryo, rata-rata ini kita lebih bekerja pada tataran asumtif, bukan kepada rasionalitas. Siapapun itu. Iya. Nah, kadang-kadang begitu, itu anak presiden, mamanya nih contoh. Yeah. Wah, dia anak bupati, harus begini. Lah, rasionalnya dia bukan siapa-siapa. Rasionalnya. Iya. Tapi kenapa kita harus wah takut nanti ini dia makan kita. Ini asumtif. Asumsi nanti begini kita. Nah, ini. Jadi pada prinsipnya adalah selama kita masih menggunakan instrumen yang terbaik adalah instrumen Tuhan, menggunakan akal sehat, rasionalitas sehingga kita bisa menempatkan posisi kita menjadi hamba. Maka, jadi literasi itu dibawa ke sana ya, Pak? Dibawa ke sana. Khalid ya. Iya. Ketika misalnya meeting atau rapat dengan eksekutif, bahwa inilah sebenarnya nilai-nilai yang harus diangkat. Nilai-nilai yang harus diangkat. Jadi percuma kita juga mau ngomong, percuma. Iya. Nah, lebih membangun kepada tadi bahwa jangan pernah main-main dengan nilai ideologi Pancasila. Karena di dalam nilai ideologi Pancasila ini kita akan semuanya. Ya, menyeluruh ya. Menyeluruh. Iya, menarik sekali. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari